dan dia bilang saya lakukan tuh dengan sadar tuh, pahit banget loh mas. Itu ibaratnya tuh udah jatuh tipa tangga terus kecebur got, itu mas ibaratnya mas, denger ya. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, sobat saya nih dari Watching Movie Channel. Halo Mas, apa kabar nih bro? Halo Mas Bebe, semangat 45 Mas. Bukan semangat 45 Semangat tapi 45. semangat 28. Karena kan sekarang kan 28 Apa tuh? Oktober ya. Oh iya, Sumpah selamat Pemuda. jadi aduh ya Sumpah Pemuda Mas. Happy holiday. Happy holiday. Oke. Iya. Nah, pada kesempatan hari ini nih kita akan membahas sebuah film terbaru yang disutradari oleh Mas Angga Dwi Masa Songko nih, dan dibintangi oleh Ardhito Pramono dan Aureli Muremansyah. Film ini merupakan spin-off dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTH. Tuh kan kelibet lagi nih. NKCTH. Susah gitu. Iya. Gue salah tuh, aduh. Kali yang berjudul Story of Kale, When Someone in Love. Untung gak singkat ya. Kalau singkat jadi apa? SOK Sok WS. Aduh, matang. Nyerah. Ya. Oke, udah nonton belum Mas? Udah Mas. Nih gimana? Di bioskop online. Kemarin gue liat iklannya tuh temen gue tuh. Gue liat nih, ini sebenarnya sisa satu temen kita ya, itu kita udah liatin tuh, gue dari berapa bulan lalu liat ini sering iklanin nih. Iklanin salah satu editor filmnya. Terus akhirnya gue pikir tuh film-film cerita pendek biasa kayak film-film di YouTube, katanya ini lumayan viral juga. Bukan lumayan viral ya, lumayan banyak yang ngomongin juga nih filmnya Mas ya. Story of Kale. Oh, Mas Hendra Kale. Ya editornya ya. Iya, Mas Hendra, iya. Kan temenan di Instagram, gue sering lihat tuh dari 2 bulan sebelumnya dia sering kayak promoin gitu di story atau di feednya itu sering film. Gue pikir awalnya tuh gue ngangeh gitu, gue lihat sekilas, gue pikir film-film kayak cerita pendek yang kayak di YouTube gitu mungkin, atau yang terbatas gitu, film-film cerita pendek yang terbatas, yang katanya ini adalah spin-off-nya ya. 77 menit ya. Soalnya ini kan memang dibuat pas masa-masa pandemik ini nih. Syutingnya segala macam ya. Kalau kita lihat dari foto-fotonya itu, behind the scene-nya itu cukup intens dalam arti protokol kesehatannya dan lain-lainnya ya. Iya, dijaga banget ya. Nah, sekarang nih waktu Mas Watching nih nonton film ini nih, apa nih yang Mas Watching rasakan? Yang gue rasakan sih nih, film memang ini bukan film abal-abal sih Mas. Film bukan abal-abal, filmnya nih film bukan FTV, bukan sekedar percintaan biasa sih ya. Ada something itu memang yang spesial sih di film ini sih Mas. Menurut gue ada something yang spesial, entah ya dari ceritanya atau dari kedetailan, karena gue lihat aspek-aspeknya keseluruhan Mas. Ceritanya mungkin terlihat umum ya Mas ya, kok cerita kali ya. Mungkin kalau gua bisa ambil kesimpulan, bahkan cerita itu mirip-mirip tuh 500 Days of Summer ya Mas ya. Ada sedikit kemiripan, menurut gua ada sedikit kemiripan. Ada sedikit kemiripan, tapi ya semuanya tuh setelah gua udah ambil kesimpulan selama 77 menit itu, ya gue dengan mudahnya tuh bilang film ini nilai 8 dari 10 sih Mas. Susah diungkapin film ini Mas. Ini gue bilang salah satunya masih Mas Hendra, gue di DM nih, gue bilang ini film susah banget nih gue kasih judul, karena susah banget untuk dikritik. Karena kalau di Indonesia nih biasa nih film suka gue cari apa tuh sela-selanya gitu Mas. Main di podcast kan gue suka cari sela biar setidaknya tuh biar jadi, kan orang-orang pada bilang bagus gitu kan, rata-rata orang kan memuji film ini. Gue dalam hati tuh pas nonton film ini gue pengen cari selanya, jujur ternyata agak susah filmnya susah. Gue jujur aja, gue kan berusaha jujur lah, itu emang susah dicari sih. Semuanya bagus menurut gue sih, aktingnya bagus, penggalan ceritanya bagus, terus karakternya juga terjalinnya juga bagus, maju mundurnya juga bagus, terus terasa related tuh yang kalau kita nonton tuh jadi kita bisa ngerasain tuh
sudut pandang si Kale sama sudut pandang si ini juga si siapa Dinda ini. Walaupun kita cewek atau mau cowok tuh kita bisa ngerasain tuh sudut pandang mana tergantung kita pernah ngerasain tuh yang mana tuh pasti semua orang tuh jamaknya atau universalnya pasti pernah ngalamin hal-hal kayak si Kale yang bucin istilahnya ya mungkin yang kayak mengharapkan cewek naksir banget dia setia banget terus ada situasi kita jadi si Dinda juga yang pernah ngerasain cowoknya tuh kayak agak larang-larang terus cowoknya kasar atau dianya kayak orangnya juga egois kadang gitu-gitu hal kayak gitu misalnya related dan mood gue bagus ya filmnya ya dan cukup diperhitungkan banyak hal-hal detail yang mood gue dipersiapkan ya atau dilakukan dari adegan-adegannya dari scene-scene-nya semuanya dari napasnya dari lirikan matanya mas dari cara dia mundur tuh pas lagi tiduran itu tuh gue perhatiin detail tuh makanya gue bilang tuh bagus dari cara si Kale pas lagi masuk ke apartemen itu terus ngecek ke kasur lagi gila itu bisa kepikiran mas habis ngapain gitu ya iya gitu habis ngapain tuh harusnya kalau sutradara yang ngajeli ya tuh nggak kepikiran harusnya hal kayak gitu terus hal-hal kayak waktu si Dinda kasih burger ke temennya itu dia ngelirikannya tuh kayak benar-benar lirikan benar-benar mungkin kalau kita ngalamin hal itu bisa kayak gitu lirikan mata kayak kita tuh kayak penuh curiga cemburu banget gitu loh ngintip-ngintip suara sayap iya ngawasinnya sambil ngantuk-ngantuk gitu pas banget sih menurut gue sih bagus sih nah betul nih kalau menurut gue juga sama sih seperti lu ya film ini nih bagi gue ini sebenarnya itu sangat-sangat simpel nih karena ini hanya penggalan dari kisah percintaan kita bilang ya kisah percintaan daripada tokoh utama si Kale dan Dinda nih dan di sini dengan kesederhanaan itu diramu dengan baik nih dieksekusi dengan baik misalkan langsung to the point nggak ada yang terlalu menye-menye yang terlalu gimana yang nggak perlu nggak ada filmnya to the point nggak ada ngabisin waktu atau durasi dilama-lamain tuh nggak ada tuh. Betul, to the point nih. Terus abis itu kan dibalut dengan sinematografi yang indah dan abis itu mereka ini mempergunakan segala suatu keterbatasan itu kan karena pandemik ini kan otomatis kan para pemainnya sedikit, terus pergerakannya kita nggak bisa kemana-mana. Jadi itu lokasi syutingnya pun terbatas. Tapi bagus yang ini dieksekusinya ini maksimal dan tidak membosankan. Karena misalkan kalau kita salah eksekusi atau salah sedikit aja, baik itu pergerakan kameranya terlalu monoton atau terlalu gimana, pengambilan gambarnya gimana, sinematografinya gimana, actingnya gimana, film ini akan menjadi suatu film yang sangat membosankan karena isinya cuma ngomong, istilahnya marah nyanyi, istilahnya kan cuma gitu kan, pertengkaran, terus pertengkaran lagu kan cuma gitu tuh. Kalau misalkan kalau eksekusinya dengan mungkin sutradara atau pemain yang berbeda mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Setuju nggak? Iya betul, ini bagus sih pasti semuanya pas. Mungkin kalau gue perannya si Ardhito Pramono ya, si Kale sekilas sih biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Mas buat gue permainan, kalau gue boleh jujur ya, 2 permainan, makanya gue di podcast gue nggak terlalu tuh mengindividualiskan ke aktor aktrisnya, enggak. Menurut gue nih ke detailan ceritanya sih mas. Detailan ke isi ceritanya menurut gue yang bagus. Selain memang aktingnya bagus juga, tapi memang bukan jadi main eventnya menurut gue, bukan jadi tuh yang utamanya menurut gue yang bikin film ini menarik. Jalannya cerita sih mas, menurut gue sih jalannya cerita sama apa ya maksudnya ya, sama arahan sutradaranya kali ya, menurut gue yang bagus ya. Kalau dari sisi yang nonton itu ya mas ya. Kayak misalkan semua adegannya tuh pas. Kayak misalkan ada temen gue juga bilang kan, bro lu masa kasih nilai 8 sih bro, itu kan jarang di umbar date yang romantis yang ada malah nggak kesaring gitu adegan romantisnya atau masa-masa senengnya gitu sama si Dinda masih Kale gitu kan. Terus gue bisa jawabin karena gue menghayati banget film ini, karena ini mungkin saudara punya niat tuh kebahagiaan tuh dikasih lihat simbolis itu, ciuman itu cukup deh, ciuman 2 kali itu aja. Yaitu dia mempersingkat waktu dan juga to the point sama gitu. Jadi emang yang digali tuh kekelamannya, bukan nggak seimbang porsinya gitu loh. Maksudnya porsinya bukan nggak seimbang, kalau menurut gue, analisa gue sih. Bener gak mas? Mungkin
teman ya. Setuju sih, tapi ini justru nih yang tadi kan Mas bilang kan, Mas bingung nih kekurangannya apa ya. Nah, kalau saya justru salah satu poin kekurangan yang menurut saya kekurangannya itu adalah emang durasinya itu coba dijadikan misalnya 80 atau 90 menit deh. Kan kalau 80 menit cuma nambah 3 menit, jadi 90 menit deh tambah 13 menit. Itu menurut saya itu akan mengisi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menonton, misalkan apa benar nih, kenapa kok bisa begini, kenapa kok si Kale bisa berubah, kenapa tiba-tiba dari yang kalem tiba-tiba berubah menjadi posesif, walaupun nih kalau ditelaah kan si Kale kan memang kan dari keluarga broken home ya, dalam arti dari keluarga broken home itu, dari keluarganya bercerai, mungkin aja itu dari situ tuh bisa membuat dirinya itu menjadi sosok yang posesif ya, posesif, obsesif, terus habis itu overprotective, selalu curigaan, yang terus habis itu juga bisa sangat cemburu, atau bahkan pada akhirnya itu menjadi berbuat kasar kepada pasangannya nih, yang pada awalnya dia justru sangat menentang Argo berbuat kasar, tapi akhirnya dia kok bisa berubah menjadi kurang lebih ini hampir sama, walaupun dengan cara berbeda ya, dia ini berkata ini kan demi kebaikan kamu, ini kan karir yang harusnya kamu jalani, ini kan yang jadi mengontrolnya dengan pola berbeda, ngerti ya? Iya sih, tapi kalau menurut gue ya, kalau dari sisi itu ya Mas ya, soalnya gini, dari rentetan ceritanya atau sekuensinya ya yang maju mundur itu ya, menurut gue tuh terbentuk Mas, kayak dia akhirnya tuh puncaknya itu kan kayak dia kan yang Mas bilang kasar kan di scene terakhir itu kan, dia banting 2 kali barang itu kenceng kan. Menurut gue tuh karena reretan tuh kejadian-kejadian memang tuh yang membuat si Kalenya itu akhirnya tuh namanya manusia tuh akhirnya tuh dia puncaknya atau gak mencapai titik puncak, jadi bukan suatu kebiasaan Mas, bukan suatu kebiasaan yang kayak si Argo. Kalau si Argo kan emang udah habit kayaknya kan, dia senang disakiti, kadang dia gak marah disakiti. Kalau Argo kan kayak habit. Kalau si si Kale menurut gue tuh yang adegan terakhir itu memuncak Mas. Gimana gak memuncak, dia datang ke apartemennya, tau dia ketemu di apartemen, terus alasannya gak masuk akal, bener-bener kecuali si Dinda bilang enggak, saya gak ketemu kok, mungkin itu dia ketemu temennya atau apa gitu masih bener, tapi kan si Dinda saking jujurnya ngomongnya seperti itu kan. Itu menurut gue itu luapan emosi paling puncaknya si Kale. Jadi dia banting sesuatu hal itu kenceng, tapi kan dia langsung minta maaf juga kan. Tapi gini loh, maksudnya hal itu emang gak bisa ditolerir sih Mas. Itu kalau sebagai cowok emang itu 90% gue yakin mungkin bisa lebih teriak daripada dia bisa marah banget itu. Masa mantannya ketemuan di dalam apartemen di kamar sih. Berdua lagi ya, nggak ada orang lain ya, padahal ada teman-temannya yang di tempat lain. Berdua lagi itu fight banget, ada orang lain. Nah ini dia nih yang akhirnya membentuk satu pertanyaan lagi nih, dalam arti pas awal kan kita mengira oh ini pasti gara-gara Argo salah nih, Argo nih orang yang brengsek, padahal si Argo udah ngomong kan hari ini udah dari kemarin, dari waktu itu gue udah bilangin hari ini ketemu eyang gue, udah masak segala macam. Tapi si Dina bilang loh saya kan nggak tahu, lupa, dia bilang lu nggak ngomong kok. Pas awal nonton itu kita akan ngomong ini mah Argonya aja yang brengsek nih. Nah tapi ternyata itu pas kita nonton semakin lama kita bingung nih, sebenarnya apakah yang membentuk si Argo itu menjadi pemarah itu adalah si Dinda, ngerti gak? Dengan segala tingkah lakunya terbukti si Dinda itu membuat si Kale tadi itu marah, baik itu tadi itu apa dia bilang enggak, kita ketemu doang kok di kamar kok gini-gini, kan si Kale bilang kenapa lu nggak di lobi aja, apalagi ini mantan lu harusnya tahu dong. Terus habis itu juga si Kale juga marah karena si Dinda itu nggak balas telepon dia terus kan, dia bilang tapi Dinda bilang abisnya gue males lu posesifin gue terus. Nah itu kan akhirnya kan itu kan agak-agak kita dibuat bingung nih, sebenarnya apakah yang jahat dalam tanda kutip itu si antagonis ini, apakah si Argo, apakah si Dinda, ataukah si Kale, ngerti ya? Apakah mungkin aja si Argo
ini padahal adalah cowok yang baik-baik, tapi karena dia jadian sama si Dinda, akhirnya itu dia itu istilahnya gini, dia mempunyai bakat untuk menjadi seorang abusive ya, tapi dengan bertemu dengan Dinda yang merupakan anak daripada yang ibunya korban abusif juga, akhirnya itu jadi istilahnya jadi membuat chemistry yang menimbulkan yang satu jadi korban, yang satu jadi pelaku, ngerti ya? Nah, dan ini terjadi lagi pas sama si Kale, yang membuat si Kale itu akhirnya memuncak istilah gitu ya, beberapa kali kan sebenarnya, cuman puncaknya itu ya di situ. Seperti itu. Nah, ini akhirnya kan kita meraba-raba nih, sebenarnya ini yang salah yang benar yang mana nih? Dan ternyata di puncaknya itu, ya ini spoiler alert, kan ternyata itu si Dinda juga nyeleweng nih, ngerti gak? Dia ngomong nyeleweng kan? Nah, kita nggak tahu apakah dia ngomong nyeleweng itu untuk manas-manasin, ditambah lagi dia bilang, iya gue akan menikah. Nah, itu kan benar-benar jelek. Istilahnya lu mutusin gue, terus abis itu lu bilang lu akan pindah ke luar negeri, ke Jerman kalau nggak salah, abis itu lu mau menikah, berarti kan udah direncanakan gitu, ngerti gak ya? Iya. Dan itu kan, dan dia bilang, saya lakukan tuh dengan sadar tuh, pahit banget loh mas. Itu ibaratnya tuh udah jatuh timpa tangga, terus kecebur got, itu masih ibaratnya mas. Betul. Nah, jadi ini akhirnya kita, waktu gue nonton seperti itu, gue akan mereview kembali, jangan-jangan si Argo ini dia digituin nih sama si Dinda nih, jangan-jangan ngerti gak? Bisa jadi. Keseringan digituin tuh, akhirnya dia kasar terus tuh, ngerti gak? Walaupun dengan catatannya, hubungan dengan abusive itu tetap salah, apapun alasannya ya tetap salah kan ya. Itu kontennya, iya sih, bisa mas. Apapun alasannya salah, tapi pertanyaannya berikutnya adalah dia menjadi abusive itu kenapa? Apakah memang dia adalah tipe abusive atau ya itu misalnya ada kalau beberapa orang itu ya sifatnya memancing api, ngerti ya? Iya sih, betul. Sekali lagi kita tekankan lagi bahwa hubungan yang melakukan abusive adalah salah. Jadi bukan kita membela, tapi itu adalah salah. Tapi kita harus memikirkan kenapa nih kok dia jadi abusive nih? Kenapa dia jadi pelaku seperti itu? Kalau menurut aku opini Mas BB ada benernya juga, ada benernya Mas. Ada secerca tuh harapan emang bisa jadi seperti, tapi menurut gue kalau karena Argo perannya sedikit ya Mas, menurut gue ya Argo kan di sini kan sedikit ya, di awal kan 5 menit, terus di akhir pas ketemu di lift ya. Menurut gue sih sutradara si Mas Angga sih, menurut gue sih nggak terlalu sampai apa yang maksudnya tuh apa ya, pola apa yang maksudnya ya, alur cerita itu dia mungkin supaya ada beberapa orang mungkin kayak Mas Bebe mungkin menebak alurnya kayak gitu ya kalau kita dalami ya. Tapi kalau menurut gua sih itu dia lebih fokusnya sih ke si Kale sama si Dinda sih Mas. Memang nggak salah juga apa yang dibilang Mas Bebe tuh, mungkin alternatif kalau kita selami lebih lanjut lebih dalam lagi gitu Mas. Itu kalau mau dibikin spin off atau mau dibikin apa tuh mungkin akan jadi suatu hal yang ide bagus juga maksudnya. Tapi menurut gua sih karena porsinya dia di awal nggak terlalu banyak gitu loh porsinya, Mas, tau gak? Mas si Pak Argonya tuh nggak terlalu banyak. Kalau menurut gua sih itu lebih ke arah tuh 2 orang itu tuh fokusnya, yang dimana kesalahannya makanya gue bilang tuh di podcast gue ini gue harus respect ke siapa, karena kalau menurut gue ya porsi salahnya tuh bisa dibilang 50-50 Mas. Di satu sisi terbentuknya si Dinda mungkin karena si Argo terlalu terlalu protektif banget, kan kelihatan kan dari awal, terutama tuh yang itu tuh kalau yang waktu di ruang itu Mas, yang di ruang studio tuh Argo masih normal menurut gue tuh, yang dia udah janji bikin lagu. Betul. Daripada ke adiknya si lagi-lagi adiknya Argo kan mau ulang tahun kan, nah itu masih agak normal. Tapi begitu pas udah sampai ke lagu ingat gak mau bikin grup arah band itu tuh mau bikin lagu dengan buat gue aja tuh sampai itu dia sampai bisik-bisik di depan si teman-temannya dengan isyarat gitu, itu kan kasih isyarat ke Dinda terus ngajak ngomong. Menurut gue tuh udah kurang etis di sana sih Mas. Itu salahnya si sifatnya terlalu mau menangan sendiri ya, di antara ini mau memilikinya tuh 100% banget si Argo menurut gue. Si itu Kale. Dari isyarat di situ tuh, dari isyarat
di studio sama waktu abis di bus kan dia ngomong kok kamu kok deket banget sih cerita-cerita sama orang, itu aja tuh udah ketahuan tuh ada posesifnya gitu di balik larangan-larangan normalnya si Kale tuh sebenarnya tuh dia ada posesifnya sedikit tuh Mas, dari yang 2 kejadian yang di bus sama yang di di bus sama di studio betul, yang maksa sampai dia manggil ngajak ngomong di ruang kosong. Nah itu udah ada tanda-tanda dia agak protektif. Cuma gue bilang kenapa ini porsinya 50-50, karena si Dinda juga salah Mas, waktu di studio itu